Satu, dua, mana sih? Oke, udah recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Penyimak Pandemic Talks. Kali ini kita, apa namanya? Aku jadi grogi banget ya hari ini. Kita rekaman tanggal 2 September, hari Rabu, karena kita mengundang tamu spesial kali ini dari Dokter Ringga Rambe. Halo. Halo, Yeay, assalamualaikum selamat teman-teman Halo. datang semua. dok. Aduh. Waalaikumsalam. Oke, ada Virsa dan Muti juga. Halo semua. Dan eh, bagi yang belum tahu, mungkin udah pada tahu semua ya, Dirga Rambe ini siapa gitu. Asik. Alah. Jadi kalau sepaham kami rada-rada riset bentar dan sering kepo sama Dokter Dirga Rambe ini, kita panggil Mas aja nggak apa-apa kali ya, biar Boleh santai aja ya, asik. Dirga juga nggak apa-apa. Iya. Terus Mas Dirga, jadi Mas Dirga ini adalah praktisi klinis ya sekarang ya. Praktisi Betul. klinis. Jadi beliau adalah spesialis penyakit dalam. Kebetulan di Jakarta. Di rumah sakit mana Mas? Ini Bekerja di dua rumah sakit swasta. Nah, gitu. rumah sakit swasta Ya, di ya. Jakarta. Ya, Dan ada dua. jadi rumah sakit rujukan atau emang merawat COVID atau gimana Mas? Bukan rujukan, tetapi merawat. Saya sehari-hari merawat pasien COVID. Nah, itu yang kita Hmm. mau ngulik sih sebenarnya. Ya nggak sih? Apa? Ya, Di ya. Jakarta tuh gimana sih? Kan ke rumah sakit rujukan katanya ada berapa tuh? 60-an ya di Jakarta. 60-an betul, betul. Ya. 60-an. eh itu kan beda sama rumah sakitnya Mas bekerja ya? Dua rumah Ya, ya rumah sakit betul, swasta. Tapi kok betul. ngerawat COVID juga? Sebenarnya tuh sistemnya gimana sih? Di Indonesia gimana? Di Jakarta gimana? Sepahamnya Mas bagaimana? Kita Iya, interogasi. ini ini saya menyampaikan apa adanya ya. Jadi Mhm. paling tidak di Jabodetabek lah ya. Saya nggak tahu kalau Hmm. di luar Yes. Jabodetabek. Sebetulnya pada saat sekarang ini tidak ada satupun rumah sakit yang tidak pernah kedatangan pasien yang terkait COVID ya. Hmm. Entah itu statusnya confirm atau probable atau suspek, sekarangnya ada tiga tingkatan itu ya. Ya karena udah saking banyaknya orang yang terinfeksi, mau dia OTG kayak mau dia bergejala ya. Kadang-kadang eh, saya bilang penyakit ini kan COVID ini penyakit seribu wajah ya, pasti teman-teman Yes. di rumah juga udah tahu. Jadi pasien masuknya dengan diare, ternyata 2-3 hari kemudian dirawat, diikuti ternyata COVID gitu kan. Waktu sebelum masuk rawat di ronsen paru-parunya ternyata pneumonia gitu. Jadi ya dengan situasi sekarang sulit sekali mau dia rumah sakit apapun, tidak ada rumah sakit yang bisa mengklaim bahwa kami tidak pernah kedatangan ya, kami tidak pernah kedatangan pasien yang terkait dengan COVID. Itu situasinya. Jadi istilahnya kalau apalagi Mas spesialis penyakit dalam ya Iya, istilahnya betul. yang saya kalau dari dulu ya dari saya pribadi ya penyakit dalam tuh dokter paling hebat karena sangat luas banget jadi apa Ya, ya ya. sangat luas Wah, banget cakupannya gitu. Cakupannya ya. Aduh pinter banget gitu loh kalau kalau saya bilang. Terus Penyakitnya bisa A sampai Z, tapi di nah refernya ke penyakit dalam gitu. sesuai sama COVID ini yang 1.000 wajah kan Yes. sebenarnya macam-macam gejala ya pasti penyakit dalam ikut andil dalam merawat si COVID ini. Betul kan Mas ya? Di betul, lapangan. betul. Ya, betul. Jadi Mas sendiri ya ngerawat COVID ya sekarang. Merawat COVID ya. Ngerawat COVID. Itu eh, gimana sih Mas di Jakarta gambarannya? Dari sisi tadi kan Mas sudah bilang ya Hmm. apa namanya? Pasien semua tuh COVID sekarang banyak banget pasien. Oke. Tapi soal kondisi di rumah sakit itu gimana nih, Bed? Kita akhir-akhir ini rame kan ada berita Betul. di beberapa media diangkat soal bed occupation rate atau keterisian rumah sakit. Itu Rumah di sakit. Jakarta katanya itu emang dinamis. Ya, soalnya kan ada yang sembuh, ada yang datang, ada yang sembuh, ada Betul. yang meninggal, ada yang macam-macam. Itu bed occupation rate itu di rumah sakit Mas kayak apa dan sepahaman Mas di Jakarta kayak apa? Terus yang kedua di sisi dokternya sama Hmm. perawatnya, sisi nakes lah, Hmm. radiografernya, tukang labnya, Hmm. Hmm. teknisi labnya maaf, Eh, cleaning service-nya itu kan satu satu health workers ya istilahnya. Betul. Itu tuh kondisinya gimana sih Mas? Kelelahan kah? Habis-habisan kah? Atau baru kemarin per 31 Agustus 100 kematian dokter, Dokter. belum Betul. perawat, belum yang lain. Itu Iya. kita
Pertanyaannya panjang banget ya. Menurut Mas, emang kondisinya kayak apa sih? Cerita dong. Ya, jadi saya itu alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan. Jadi saya tidak pernah libur satu hari pun sejak awal pandemi sampai sekarang ya. Mau Sabtu, mau Minggu juga masuk aja ya. Paling ada Hmm. pada pasien yang di visit soalnya. Mungkin sekitar 1 2 bulan lalu sempat senang ya waktu itu pasien turun tuh waktu itu tuh ya mungkin Mm-mm. terutama waktu PSBB yang DKI yang 2 minggu itu pasien sebetulnya sedikit sekali ya. Sedikit itu Ah, artinya dua-duanya, pasien COVID, apalagi pasien non-COVID ya. Pasien-pasien yang non-COVID saat itu khawatir datang ke rumah sakit ya. Ada nggak bagusnya juga sih. Jadi mereka yang sakit diabetes, sakit darah tinggi, sakit jantung, jadinya takut untuk kontrol ya. Jadi penyakitnya berantakan semua gitu kambuh ya. Tapi kemudian ya mungkin 2 3 minggu terakhir ini emang lagi parah banget ya, lagi parah banget seiring dengan berbagai pembukaan tempat umum ya. Saya merasakan betul sekarang ini jumlah pasien yang terkait COVID itu baik yang tadi saya bilang ya, confirm atau probable atau suspek itu lagi naik banget. Dan ini pengalaman saya pribadi ya, minggu ini ya, dalam minggu ini saja, 1 minggu ke belakang ini, saya pernah punya pasien yang memang dia confirm dan perburukan sehingga membutuhkan ventilator, butuh ICU gitu, sehingga harus dirujuk ya. Sekitar 2 atau 3 malam kami menghubungi total itu 21 rumah sakit rujukan ya yang punya ICU itu semuanya full. Baru kemarin pasiennya itu akhirnya dapat tempat ya. Ya untungnya pasien saya yang ini masih survive gitu 2 3 hari nunggu sampai dapat ICU itu masih bisa bertahan. Tapi bayangkan di rumah sakit lain di tempat-tempat lain mungkin ya sudah tidak terselamatkan gitu kan. Itu kondisi-kondisi yang real ya. Kalau angka tadi kan Mas Kamil bisa bilang itu dinamis kan, hari ini beda, besok beda, yes. tapi nyatanya begitu kok. Dan saya merasa di saat-saat seperti ini tuh penting banget komunikasi dengan teman-teman dokter yang di lapangan juga gitu kan. Jadi Hmm. saya punya berbagai grup. Gimana di rumah sakit lo sih kondisinya itu sama semua kok ya. Saya bicara paling nggak di Jakarta deh karena saya tugasnya di Jakarta gitu ya, Jabodetabek. Kadang-kadang kan kami mana aja lah rumah sakit rujukan di Tangerang juga bisa kalau misalnya ada yang Hmm. kosong gitu kan. Semuanya sama, semuanya sama. Ada yang tadi bahkan saya ada yang bilang sampai 40, nelpon 40 rumah sakit Uh, semuanya penuh gitu 40. kan. Ya, jadi itu tadi satu tempat tidak ada. Yang kedua, tenaga kesehatan mulai bertumbangan kan. Nah, dokter meninggal 100. Belum yang sakit yang terinfeksi. Dan ingat, setiap ada tenaga kesehatan yang terinfeksi, dia kan mesti diistirahatkan, paling nggak 2 minggu kan. Nah, 2 minggu tuh diistirahatkan, kehilangan satu orang pada masa begini tuh luar biasa banget ininya, Banget. dampaknya gitu. Jadi mesti Hmm. ada yang cover kan. Jadi selama dia nggak masuk, sebuah kebagian shift tambahan. Akibatnya bekerjanya lebih panjang dari biasanya, istirahat kurang, lebih gampang lagi terinfeksi gitu kan. Gitu aja Terpaparnya. terus, iya. Awal-awal dulu, Hmm. waktu awal-awal ada klaster rumah sakit, bisa tutup tuh rumah sakit 3 hari, 4 hari tutup sampai tracingnya selesai. Tapi sekarang kayaknya udah nggak mungkin untuk rumah sakit ya. Misalkan kemarin ada rumah sakit besar lah, rumah sakit pemerintah yang besar juga mengumumkan sendiri gitu sekian banyak. Mana mungkin rumah sakit sebesar itu tutup gitu. Orang kita juga kekurangan rumah sakit. Jadi ya udah beroperasi seperti biasa, yang sakit diistirahatkan, dirumahkan sementara. Dan tadi kalau tempat mungkin bisa nambah terus tuh ya. Pemerintah pusat, daerah bisa beli tempat tidur, bisa beli ventilator, bisa buka gedung-gedung baru. Tetapi ingat, mencari tenaga kesehatan itu sulit banget. Entah itu dokter, entah itu perawat ya, atau apoteker, semuanya itu kalau Yes. sakit ya udah itu aset-aset Kosong yang gitu. hilang begitu ya, Iya. kosong gitu. Gitu Padahal mungkin. itu dia, ya itu dia soal keterbatasan ini yang mungkin publik sama mungkin pemerintah juga nggak terlalu nyadar nggak sih? Kita nggak tahu Betul. ya kebijakan-kebijakan yang gimana. Tapi Iya. eh, jadi Mas, alhamdulillah di rumah sakitnya Mas sendiri gimana Mas? Saya boleh tahu nggak? Ah, Ada nakes yang terpapar atau gimana? Sejauh ini sih ada ya. Saya bilang tadi juga rasanya tidak ada satupun rumah sakit sekarang yang nakesnya tidak terpapar ya. Nah, Terpapar itu dalam situasi begini bisa terpapar di rumah sakit, bisa terpapar di luar, di rumah, ya kan? Kan hmm. nakes kan juga pulang, juga punya kehidupan Iya. masing-masing gitu kan. Hmm. Pokoknya terpapar deh gitu. Tapi
yang paling penting adalah gimana kalau ada nakes di rumah sakit yang terpapar, gimana follow up-nya gitu, tracing-nya gimana supaya diputus kan, termasuk mesti di swab semuanya yang kontak dekat Yes, gitu ya. yes, yes. Jadi ya begitu. Fasilitas Namun swabnya mm, gimana? Maksudnya jalan nggak sih Mas? Maksudnya untuk nakes sendiri ada kekhususan nggak sih? Misalnya Prosedur eh, ya, prosedur. ya prosedurnya udah ada atau baru ada atau dari dulu dari pertama udah ada atau gimana Mas? yang saya tahu kalau memang nakesnya itu berstatus probable atau suspek itu memang biaya perawatan termasuk biaya swabnya itu di cover oleh pemerintah ya. Tapi tetap rumah sakit bayarin dulu nanti diklaim ya lewat Ada BPJS dan sistem ya pemerintah. berarti ya? Ada sistemnya Hmm. ya. Cuman apakah ini berjalan di semua rumah sakit saya nggak tahu karena juga bergantung Hmm. sama manajemen sama goodwill manajemen Goodwill. masing-masing rumah sakit gitu kan. Tapi di tempat saya bekerja itu sistem itu jalan gitu. Gitu. Hmm. Nice, nice. Muti sama Firsa tanya dong, kok aku mulu nih kayak interogasi. Jadi, oke, aku udah ada ini nih. Jadi, Udah ada lagi nih kan pasti kan sebenarnya Mas Kamil. Udah nggak apa-apa Mas duluan aja. jadi kemarin Pandemic Talks minggu lalu sebenarnya Mm, hampir 2 minggu lalu ngasih analisis tanggal 21 itu ada 86 dokter meninggal di Indonesia. Kita bikin petanya. mm, Terus kita kelompokin umurnya, spesialistiknya macam-macam. Itu datanya cukup bukan mind blowing ya, datanya cukup jelas bahwa paling banyak emang di Jawa gitu kan, di Jawa mm, Timur, urut abis itu Sumatera Utara, Jakarta. ya, Terus abis itu yang meninggal ya, kita nggak mm, nggak tahu yang terpapar. Terus abis itu kita lihat umurnya ternyata hampir separuh muda. Kita bilang udah. muda tuh kurang dari 50 tahun lah, sekitar kita Oke. lah. Terus Mm, habis itu ada lagi pertemuan bahwa sebagian besar dokter umum dan hanya 12% yang dokter yang menangani langsung. Yang kita mm, nilai langsung. menangani langsung itu adalah Iya, penyakit dalam, anestesi sama paru. Mungkin betul. yang lain juga pasti menangani langsung ya spesialistik, Mm, tapi yang kita spesifik risiko paparan yang paling tinggi kan tiga itu, mm, anestesi itu ya. Eh, Ternyata dari ini kita kita menyimpulkan ya, cuma dari data ini aja sih, kita nggak ngulik komorbidnya, nggak mm, ngulik mm, apa-apanya karena kesulitan datanya. mm, Jadi kita menyimpulkan bahwa dokter umum tuh paling banyak terpapar gitu. Jadinya dokter yang terpapar ini adalah dokter yang tidak menangani langsung. Terus yang kedua usia, usia juga dokter muda nih, yang dokter mm, yang rada-rada muda ini mm, separuhnya meninggal. Padahal kalau menurut sainsnya kan mm. kebanyakan Yang tua risiko ya, kematian kan yang tua gitu kan. Jadi betul. di dokter ini terus kondisi di Indonesia itu sama kayak statistik ada ini kan ada studi bahwa risiko terpaparnya tenaga kesehatan oleh Mm, COVID ini 10 sampai 11 kali kalau nggak salah. Lebih besar daripada orang umum atau di profesi lain. Jadi ini mm, sesuai kan sama sama ilmiahnya itulah. mm, Eh, Apa namanya? Menurut Mas, ini sebabnya apa sih di Indonesia ini relatif banyak kan? Soalnya kalau mm, diukur perbandingan sama kasus total kematiannya, mm. kita ini di atas 1%. Dokternya ya. Ya, Kalau health workernya itu pasti dua persenan data sisanya. soalnya. Ya. Cuma itu kan nggak normal karena di beberapa negara yang tertinggi di dunia, Mm, nakes yang meninggal itu di bawah 1% semua mm, kematian total death, ya dibanding sama total death-nya. Berarti kan bisa diartikan nakes di Indonesia lebih gampang mati di saat COVID gitu. Ya mm. ini ya, ya itu kalau ditarik kayak gitu. Itu kenapa Ya, Mas sebabnya? Karena ya. kalau dari pandemic tools kita ngira bahwa ini karena penanganan wabahnya tidak adekuat. Ya, Mm. jadinya lebih gampang mati gitu. Kalau menurut Ya. Mas Dirga gimana nih? Aku jadi Ya, satu eh, secara natural ya. Jadi sifat atau karakteristik COVID tadi yang 1.000 wajah tadi bikin banyak dokter kecolongan ya. hmm, Jadi tadi, maksudnya pasiennya keluhannya misalkan seputar THT, telinga, hidung, tenggorokan gitu. Dia ke dokter THT.
yang secara teoritis ngapain pasien COVID misalkan ke THT gitu kan, atau ke dokter gigi deh gitu kan, buka mulut apa. Terus mungkin dengan APD yang tidak standar. Justru kalau yang bekerja di ruang rawat khusus COVID itu biasanya lebih awas gitu kan, karena APD-nya semuanya full ya. Hmm. Kan APD ada tingkatan-tingkatannya kan ya. Kalau yang pakai hazmat segala macam itu biasanya pada ruang rawat yang khusus merawat pasien COVID gitu. Justru di situ penularannya biasanya tidak setinggi ya di ruang poli atau ruang praktek biasa. Karena kalau di poli biasanya sekarang hanya pakai masker ya, sama surgical cap itu Yes, yes. topi ya, terus beberapa masih pakai apron ya atau baju oka gitu kan. Jadi tadi banyak yang kecolongan lah. Termasuk teman-teman dokter umum itu sebetulnya mereka merawat langsung karena mereka kalau di rumah Nah, sakit teman-teman kita ini adalah jaga IGD. Itu ah, rumah sakit itu garis terdepannya itu UGD gitu. Pasien masuk ke UGD dulu gitu kan dengan segala macam penyakit gitu ya. Walaupun sekarang di UGD harusnya saya selalu bilang sama teman-teman yang jaga, semua pasien yang datang ke UGD mesti dianggap COVID sampai terbukti anggap sebaliknya COVID. gitu. Ya, Hmm. mau dia keluhannya diare ya, mau keluhannya ke arah demam berdarah atau apa, udahlah anggap dulu COVID dulu sampai terbukti sebaliknya gitu. Konsekuensinya apa? Termasuk penggunaan APD yang seperti di ruang rawat COVID itu ya. Nah, terus yang kedua soal APD lagi ya, ya memang kita akui sudah kalau di awal-awal dulu kan soal masalah kelangkaan APD memang ya. Yes. Jadi dulu APD pakai jas hujan kalau kita ingat ya segala macam. Sekarang mungkin sih udah nggak gitu lagi, stoknya udah banyak, apalagi teman-teman dalam negeri udah mulai memproduksi sendiri gitu kan. Nah, Hmm. tapi ya sebetulnya dalam sehari-hari juga masih tidak standar. Contoh aja masker N95 itu kan secara teoritis harusnya saya lupa 6 jam apa 8 jam harusnya buang atau ganti ya, atau maksimal mungkin 24 jam. Tapi kalau saya sendiri termasuk ya dan teman-teman saya ngobrol ya di reuse ya, dicuci, dibersihkan ya, sterilisasi, pakai lagi. Ya sangat mungkin efektivitasnya berkurang ya, Hmm. termasuk hazmat. Hazmat juga repot juga sih kalau kita tiap sekali pakai buang gitu kan. Stoknya juga makin tipis. Jadi hazmat juga hampir semuanya mereuse juga ya. Jadi hal-hal yang begitu sudah tidak ideal ya. Jadi tetap APD tapi tidak ideal lagi ininya kualitasnya gitu. Terus yang ketiga mungkin kenapa yang lain ya terutama tadi menggarisbawahi kenapa usia muda nih ya yang banyak yang meninggal. Mungkin juga ada komorbid yang tidak diketahui Iya ya. sih. Hmm. Ya saya melihat sebetulnya misalkan yang muda itu biar kadang-kadang punya asma sebetulnya ya, atau Obes mungkin gitu kali ya. ya terus mungkin pernah tuberkulosis, TB ya, walaupun itu juga evidence-nya belum terlalu kuat ya apakah TB itu merupakan Oh, ya. komorbid yang signifikan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang menjelaskan kenapa di kita banyak yang meninggal gitu ya. Dan kayaknya kita cuman kalah sama India ya. India 200, kita 100 gitu kalau nggak salah ya. Atau nggak tahu ada ada negara lain Tapi yang tapi perbandingan ke total case sama total death-nya nah, tuh kita tertinggi gitu. Maksudnya tuh yang aku bilang 2% tadi loh Mas. 2% tadi ya, betul. Ya bisa satu Mm-mm. dua persen. Yang Mm-mm. negara-negara Mm-mm. lain tuh kayak di bawah itu 0, sekian persen. Di Mm-mm. Amerika juga banyak. Di Amerika, Rusia itu kayak lima Mm. ratus 600 yang 900 ya. meninggal. Cuma Mm. kan dibanding kasusnya yang Ya, berapa juta, kasus. Iya, ya kan? Dibanding itu kan persentasenya yang kecil lah. ya, Kita berarti kan ada kemungkinan tidak adekuatnya penanganan dalam hal testing terutama ya. Jadi ya, betul. karena tesnya susah, jadi semakin nggak ketahuan kan, semakin semakin bisa lengah gitu. Itu Ya. jadi menurut Mas Dirga Mm. apa sih yang harus di what next gitu? Bukan kalau Mm. 100 dokter meninggal terus didoain, iya kita pasti doa bersama. Iya, Mm. kita ikut berduka, tapi what next untuk mencegah ini berlangsung terus gitu. Soalnya Juli sama Agustus itu tiap hari satu dokter meninggal. Betul meninggal. Kalau hitungan kita kayak gitu.
Ya, menurut saya sih nggak ada cara lain selain menghentikan laju penularan di komunitas, di masyarakat gitu kan, karena Hmm, pangkalnya kan di situ ya. Itu kan rumah sakit sebenarnya itu paling belakang, paling terakhir gitu kan, kalau itu udah itu. sakit masuk ke rumah sakit gitu. Nah ini sekarang kebalik-balik ya, kayak kita yang apa paling depan gitu kan, terus ada kadang-kadang apa ya perasaan, wah saya kayak dikorbankan gitu ya. Tapi kalau baca di Twitter gitu misalkan ada yang bilang sebetulnya dokter meninggal biasa aja sama kayak perang yang meninggalkan tentara. Ini sekarang Iya, iya perangnya ada tuh. lawan ada kan sekarang perangnya lawan penyakit yang meninggal ya dokter gitu. Masa yang meninggal koki misalnya gitu kan enggak gitu kan. Jadi katanya biasa aja gitu ya. Ya sudah ya kalau kadang-kadang juga saya sedih sih ya kayak kadang-kadang wah luar biasa dan namanya juga saya manusia biasa pasti ada rasa ketakutan lah ya tiap masuk gitu kan walaupun udah pakai hazmat full udah pakai N95 pakai Google semua udah berdoa tapi kan namanya risiko penularan itu pasti pasti ada ya dan tadi walaupun secara teoritis COVID itu 80% ringan 20% sedang berat ya kita kan nggak pernah tahu ya kalau kita kena termasuk yang 80 Belum, apa yang iya, Yang mana ya? puluh masih iya misteri. kecuali kalau polanya jelas itu yang meninggal cuman yang tua gitu mungkin lebih Hmm. lebih tenang gitu kan jadi yang kayak gitu-gitu kan kayak setiap hari pasien nambah terus nambah sementara juga Hmm. kalau ngelihat berita di TV gemes gitu baca berita online gemes gitu kan atau baca IG story-nya Mas Kamil atau Mas Firza gitu yang posting wah ini kan kadang-kadang Mas Dirga ini juga. ini kenapa ini begitu kan kayak apa ya kayak dibiarin aja gitu ya saya Nah, merasanya itu itu dia. ada pembiaran gitu kan tapi ya ya sudah kalau buat saya ini risiko saya dokter prinsipnya kalau saya selama saya sehat dan APD ada saya nggak boleh berhenti merawat pasien Hmm, kalau saya sih begitu saya. oke oke. Berarti nanti harapannya dari masyarakatnya sih sebenarnya ya, punya punya peran Betul, juga ya, bukan hanya pemerintah. betul. Mungkin pemerintah Hmm, pasti keterbatasan macam-macam. hmm. Kita bisa ketawain. Oke, oke. Terus habis itu, ya Dok, masyarakat ya. nanya dok, ya Ya silakan apa? silakan. Di Italia kan di awal-awal pandemi kan sangat parah kondisinya. Itu sempat ada kita baca di berita apa sampai dokter itu eh, tim rumah sakit dan dokter itu sampai kebingungan tanda kutip ya memilih Ya. pasien mana yang hidup karena semuanya terbatas. Nah, dengan kondisi Italia yang tersebut di awal-awal pandemi itu Hmm. sejauh apa jarak kita ke kondisi tersebut ataukah sudah mulai terjadi misalkan kayak tadi kan dokter Dirga kan bercerita bahwa nyari ventilator di satu momen sempat susah banget kan. Betul. Itu tuh kondisinya itu kalau biar para pendengar penyimak Academic Talks tahu apa kondisi suramnya itu seperti apa sih? Itu jam berapa? Terus itu separah apa? Terus langkahnya langkahnya sampai sepusing apa? Apakah sudah terjadi kondisi misalkan, duh ini yang mau dikasih ventilator yang mana ya gitu? Apakah Hmm. sudah separah itu kondisi di Jakarta ya? Ya. Iya. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan tadi Itali, kita sih alhamdulillah belum belum separah itu ya. Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya. ya. Italia itu Hmm. istimewa karena penduduk lansianya di atas 80 tahunnya proporsinya besar sekali gitu. Jadi juga apa kematiannya sangat tinggi ya. Kalau di Jakarta belum sampai seperti itu, tapi sudah mulai mengarah ke situ apalagi kalau dibiarin Wow. terus ya. Kalau dibiarin terus Hmm. ini nanti akan ke situ gitu kan. Dan memang pada pasien-pasien COVID ini, ya kita semua belajar. Saya juga ini kan penyakit baru ya. Saya bilang kita ini sedang menuntut ilmu kepada COVID-19 gitu kan. Jadi makin ke sini makin tahu bahwa penting kalau ada pasien datang pertama kali ke rumah sakit itu kita harus langsung identifikasi ini pasien risiko tinggi atau risiko rendah gitu kan. Biasanya itu Hmm. dalam 48 jam pertama itu udah ketahuan kok. Maksudnya udah bisa diprediksi gitu ya. Ini pasien ini akan jelek, akan butuh HCU atau ICU gitu gitu ya. Ada atau ini pasien akan apa ringan gitu kan. Jadi mencari komorbid itu penting banget ya. Dan ada Hmm. beberapa indikator pemeriksaan laboratorium yang penting banget. Tapi sayangnya mungkin tidak semua rumah sakit juga bisa mengerjakan gitu kan. Jadi penting banget. Jadi kita langsung tahu nih, oh ini siap-siap cari rujuk gitu kan persiapannya kalau kalau butuh ICU gitu ya. Tapi tadi Mas Firza, kalau kita
Kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita melakukan pembiaran sekarang ya bukan nggak mungkin seperti tadi ya. Dan saya kasih contoh beberapa pasien saya itu adalah pasien-pasien yang sebetulnya secara ekonomi itu berkemampuan gitu. Jadi, tapi di zaman sekarang uang Anda percuma ya, Anda mau punya uang sekian kalau tempatnya nggak ada, tenaga sumber daya manusia nggak ada ya percuma gitu. Kecuali bisa bikin ICU sendiri gitu misalkan ya, tapi silakan, tapi kan mustahil gitu. Bisa bikin dokter sendiri. Bikin dokter sendiri. Dok, saya Kalau mau ini, Dok. nanya. Duluan aja, mau duluan apa? Gimana? Tadi cuma nyambung sedikit sih, Dok. Kalau silakan, misalnya mungkin. dari hari-harinya dokter sendiri, dokter masih ketemu nggak sih pasien yang mungkin kurang jujur atau nutup-nutupin symptoms-nya dia gitu? Apa mungkin karena alasan stigma atau takut kena COVID gitu, atau takut didiagnosis COVID gitu, Mas? Masih ketemu nggak sih, Dok? Masih banget, Mbak. 2 hari lalu pasien di tempat saya bekerja, salah satu rumah sakit tempat saya bekerja, itu sama ya. Dia datang dengan keluhan diare gitu kan. Terus ya karena keluhannya diare. Jadi sekarang gini, di rumah sakit itu secara umum polanya itu sekarang dia memisahkan ya. Jadi kalau pasien sebelum dirawat kan ada proses screening ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen. Biasanya kalau ronsennya menunjukkan kelainan ya, misalkan ada gambaran pneumonia, itu bangsalnya langsung dipisah gitu, supaya tadi mencegah penularan silang di rumah sakit gitu kan. Nah, pasien saya tadi itu datang dengan keluhan diare, kemudian ronsennya sih normal memang ya, jadi dia masuk ke bangsal biasa gitu. Tapi ternyata kemudian 2-3 hari kemudian itu muncul mulai ada demamnya yang tidak turun-turun gitu kan, dengan pemberian obat antibiotik nggak turun. Nah, kita ronsen ulang gitu kan, ternyata mulai muncul ada pneumonia ringan gitu kan. Terus tanya lagi, ternyata pasien ini sudah pernah swab dan sedang menunggu hasil gitu. Harusnya waktu dia masuk ke UGD dia bilang dong, orang kan kalau di swab itu kan biasa kan berarti kan ada sesuatu, ada kontak dekat atau apa gitu kan. Jadi dia itu sudah berbohong gitu. Dan saya sih melihat memang kecenderungan itu sampai sekarang masih ada, bahkan misalkan pasien-pasien yang masuk ke UGD keluhannya tidak spesifik ya, tadi misalkan demam gitu kan. Demam itu kan banyak banget, demam berdarah, bisa karena tifoid ya. Terus kita ronsen ada pneumonia, harusnya itu langsung ruang rawat, ruang isolasi dan disiapkan untuk swab. Itu pada titik itu banyak banget yang menolak. Jadi minta pulang. Jadi pulang atas permintaan sendiri. Dengan asumsi pasien tadi positif, dia pulang ke rumah. Di Jakarta rumah ini himpit-himpitan semua ya, gimana kita memutus penularan gitu. Dan kami juga di rumah sakit yang nggak bisa lah maksa-maksa gitu berantem dong. Energi udah habis gitu kan. Dan juga saya nggak tahu apakah ada instrumen hukum gitu yang bisa digunakan, misalkan kita telepon polisi atau dinkes, Pamong Praja atau apa gitu, dijemput paksa gitu. Saya nggak tahu seperti itu bisa apa enggak, tapi ya sudah, kita kan nggak mau berantem di rumah sakit kan. Jadi pasien kayak gitu ya kalau diminta pulang ya kita pulangkan gitu. Dan itu sering banget terjadi. Saya juga lumayan iya. Berarti protokol contact tracing untuk yang kasus kayak gini nggak ada berarti ya? Tidak ada follow up gitu ya mungkin ya Mas ya? Bukan salah rumah sakitnya berarti ya? Maksudnya kan tidak ada protokol prosedur, misalkan kata dokter tadi bilang harusnya kan tanda kutip ada aturan dong, kami harus telepon Satpol PP kah? Telepon tentara kah? Atau enggak isi formulir kah? Kalau enggak dapatin rumahnya terus habis itu di tracing atau tanda kutip ditangkap gitu loh. Di follow up ini. Follow up lah ya. Iya. Diambil gitu. Harusnya kan begitu ya. Cuman tetap kami di database kami ada nama, alamat itu kan dia pernah terdaftar sebagai pasien kan. Dan ya kalau rumah sakitnya rajin harusnya sih melaporkan ke dinas kesehatan atau minimal ke puskesmas tempat dia tinggal gitu kan untuk di tracing. Tapi ya begitulah kenyataannya. Dan memang stigma itu memang masih ada, melekat sekali. Orang sekarang kalau disuruh dibanding 3 bulan lalu, orang sekarang kalau disuruh swab itu ini kok lebih takut justru ya dibanding 3 bulan lalu gitu. Sekarang bayangannya kenapa lebih takut ya, Dok, kalau boleh tahu?
Ya, saya sih kalau saya Kalau menurut dokter, ngobrol, ya kalau dia sampai positif dia udah mikir panjang kan, misalkan dia ditolak sama apa keluarganya, apa tetangganya gitu kan, kerjaannya dan yang atau Stigma, lainnya. ya stigma. Stigma stigma. ya. Udah gitu juga saya melihat persepsi masyarakat soal apa ya, kondisi rumah sakit rujukan itu ya emang menyeramkan sih ya, rumah sakit rujukan itu di mana-mana. Tapi maksudnya, wah kalau gue sampai swab positif, gue pasti akan kemungkinan masuk ke rumah sakit rujukan gitu kan. Dan biasanya kan nggak boleh dijenguk, nggak boleh didampingi keluarga gitu-gitu kan, karena memang lagi di isolasi. Jadi itu semua yang makin mengacaukan Kompleks kondisi sih, di iya, iya. lapangan. Sebenarnya Ya. nggak bisa disalahin. Ini Individunya bohong, juga kamu, ya. iya, maksudnya nggak bisa. Betul. Masyarakat kalian bohong, kalian salah itu enggak Iya, sih. Menurutku betul. dari awal ada narasi itu kan, Mas Dirga di media di itu kan pas April Mei itu kan ada Betul. wah pasien gara-gara bahkan banyak di Semarang ya, berita di Semarang ya. iya pasien bohong dokter terpapar gitu kayak Apa? Iya. ini malah jadiin stigma banget kan malah Iya. aku rada-rada narasi itu rada-rada salah dan terbukti sampai sekarang stigma ini kemarin di lapor COVID juga Betul. bikin ini kan bikin studi kan Survei, studi. sama psikologi UI Hmm. itu juga terbukti signifikan banget stigma di masyarakat soal COVID. Jadi dari ininya Mas Dirga tadi permasalahannya bukan di testing doang ya, bukan di testing sama tapi di stigma juga ini ngaruh kan, Iya, ngaruh ke betul. penanganan kan. Ini kan ironi sekarang, kesempatan testingnya udah terbuka lebar kalau sekarang ya dibanding dulu, tetapi begitu kesempatan itu ada, pasiennya nggak mau gitu kan, jadi ya Iya, iya. susah gitu. Iya, nice. Iya, iya, not. Hmm. Ini di Jakarta baru ya. Di daerah ini menurut Mas gimana kalau lihat data? Ini Atau cerita teman-teman di daerah. RSUJUkan daerah ya. Ya, saya tahun lalu 1 tahun bertugas di Pontianak ya sebagai spesialis penyakit dalam. Jadi saya punya insight lah sedikit tentang gimana kondisi-kondisi di daerah. Itu sampai sekarang juga masih komunikasi dengan teman-teman. Ya satu pasti dari segi jumlah bed, jumlah tenaga kesehatan namanya di luar Jawa pasti lebih sedikit daripada di Jawa gitu kan. Sehingga memulai menghadapi pandemi ini dengan jauh lebih tidak siap sebetulnya. Dan sama maksudnya soal testing yang masih rendah atau soal udahlah nggak usah dites testing itu nggak usah ditambah-tambah lagi segini-gini aja kan katanya nggak ada gunanya juga mau testing capacity ditingkatkan juga buat apa tidak menjamin katanya pandemi ini akan berakhir gitu kan ada pemahaman seperti itu di daerah mulai timbul gitu dan pasti teman-teman dokter itu pasti kan menyampaikan sesuai dengan keilmuannya ya. Tapi kan sekali lagi yang mengambil kebijakan kan bukan kami kan hanya petugas di lapangan gitu ya. Ada kepala daerah segala macam yang pada akhirnya setiap disampaikan misalkan dok ini cerita teman saya di Kalimantan misalkan ya. Dia cerita dok ini kasus jumlah pasien ini pneumonia sedang meningkat tajam nih. Kemudian nunggu swabnya juga lama sampai 1 minggu kalau di daerah gitu kan. Yes. Terus tanggapan pihak setempat hanya masa sih enggak kok itu perasaan dokter aja kali gitu tanpa ada usaha untuk memverifikasi atau mengecek ke lapangan gitu kan. Jadi kayak ya udah deh ya kayak aduh gimana saya juga nggak tahu tuh ya biarin aja seperti itu ya. Jadi emang sedih sih sebenarnya sedih gitu kan dan ya pas masyarakatnya juga sebagian ya saya nggak bilang semua sebagiannya ignoran bandel gitu ya tapi ya ini semua faktor-faktor ini saling berkaitan campur ya berpengaruh ya berkaitan ya sehingga yang hasilnya ya hari ini situasi hari ini yang kita lihat sama-sama gitu. Menurut Mas situasi hari ini itu udah paling buruk mendekati buruk atau emang belum menggambarkan sepenuhnya? Ya. Aku challenge aja. Kita bersyukur sebetulnya ternyata angka kematian tidak setinggi yang diprediksi pada awal-awal ya. Angka kematian loh ini ya. Itu juga masih faktor X tuh nggak tahu kenapa ya. Itu campur tangan Allah Subhanahu wa taala itu mungkinnya kita masih dilindungi negara kita gitu. Saya nggak tahu kenapa. Walaupun data RS online lebih tinggi 4 kali ya kalau nggak salah ya.
Tapi Ya, itu masih di Iya, bawah iya. sama kematian di negara-negara yang ya lain Masih itu ya, masih ya. iya ya relatif rendah ya sih. relatif rendah memangnya itu juga ya terus apa namanya tetapi tadi bahwa saya kira juga pemerintah kalau ditanya apakah sekarang kita sudah melewati puncak first wave misalkan juga mungkin nggak bisa jawab, nggak bisa memastikan kan karena juga nggak jelas gitu kan dan kita semua ingin buru-buru ini pulih gitu tapi kita aja nggak tahu kita sekarang di posisi yang mana gitu. Saya cuman Iya, saya cuma buru-buru ya. khawatir, iya kita berkepanjangan nih kan. Nanti negara-negara lain udah pulih duluan, tapi kita jadi panjang gitu kan. Kemarin saya dengar Dr. Pandu Riono mengatakan bahkan puncaknya tahun depan ya kalau saya nggak salah ya, Iya apa iya. Selamat akhir banget. tahun. Gitu kan. Saya bilang wah ini memang. Tapi tidak mustahil ya kalau ngelihat kayak gini tiap hari kasus 2.000, 3.000, positivity rate naik gitu kan. Terus juga testing segitu-gitu aja gitu kayak wah. Jakarta udah 1.000-an ya, Dok. Udah Yang per Betul. 1.000-an hari. sekarang. Iya. Per Iya, hari. betul per hari gitu kan. Terus juga ya apa ini menurut saya ya isolasi mandiri juga menurut saya tidak efektif lah Nah, ya itu. untuk di Jakarta ini kan saya bilang tadi rumah itu Hmm. padat-padat berhimpitan banget ya. Hmm. Jadi alah nggak bisa lah pasti juga dia main mungkin keluar tangganya ke sebelah atau semuanya. Menurut saya dari awal tuh dipisah ya. Jadi kalau kasus yang ringan itu isolasi bukan mandiri, isolasi di fasilitas sementara misalkan Wisma Atlet atau itu ada rencana Hotel-hotel pembukaan apa? rencana pembukaan apa GOR ya atau gedung-gedung itu aja di situ. Jangan di rumahnya gitu ya. Ini Nah, di termasuknya rumah OTG ya dok ya maksudnya? iya, pokoknya semua yang positif deh suruh Oke, nginep oke. dulu di situ diasramakan Itu beberapa tuh yang kan suspek gitu. juga. Kebijakan baru ya. Iya, Kebijakan baru ya. nanti di yang sedang, yang berat baru diarahkan ke rumah sakit gitu kan. Jadi juga apa nggak terlalu lumpuh. Ini kan apa yang ringan bahkan sekarang hampir semuanya diarahkan untuk isolasi mandiri tuh kalau saya melihat cerita di lapangan gitu kan. Di Wah, data kalau kita 60% pasien nah, aktif di Indonesia itu isolasi mandiri, bukan di rumah sakit. saya nggak percaya deh ya kalau isolasi mandiri Sama. yang efektif gitu kan ya artinya Nggak harusnya ada. kan iya di Iya. kamar sendiri semua segala macam susah lah kita kan harus realistis aja gitu kalau kayak gitu kan jadi ya nggak bakal terjadi tuh penghentian apa penularan gitu kan Transmisi. transmisinya betul gitu. Dok, aku mau nanya tadi Ada kembali aja. ke Mas Dirga tadi sempat ngomong kalau misalnya sering kontak-kontakan sama teman-teman dokter yang ada di daerah, yang sama di Jakarta juga. Ini saya ada pertanyaan tapi sebenarnya sepele banget sih pertanyaan. Tapi karena saya bukan nakes jadi saya kurang memahami gitu. Kalau misalnya antara dokter di Indonesia khususnya kan sekarang kita semua lagi belajar sama-sama belajar tentang COVID-19 ini gitu. Komunikasinya untuk transfer knowledge tuh gimana sih dok? Apakah punya grup message besar gitu yang dikirim, diupdate mungkin sama teman-teman dari dokter paru, dokter penyakit dalam, anestesi dan lain-lain, atau misalnya punya mailing list gitu. Kalau misalnya saya dulu sama teman-teman sekolah punya mailing list, jadi kayak misalnya ada orang mau nanya, ada orang mau apa, ada yang email kita semua message-nya bisa balas apa dan seterusnya gitu. Kalau dari dokter sendiri di lapangan adanya bagaimana dan apakah itu sudah optimal atau harusnya bagaimana? Ya, sejauh ini komunikasi tersering itu via WA terutama ya, via WA group ya. Bahkan saya punya via WA group itu ada yang namanya pokoknya dokter-dokter yang minatnya itu ke COVID lah gitu kan. Ada juga WA group yang memang sehari-hari merawat pasien COVID. Tentu ada juga dokter penyakit dalam segala macam. Kita di situ sharing kok ya. Kita sharing, ini ada temuan ini, ada temuan itu dan sekarang ya ini alhamdulillah di zaman begini WFA ini webinar jadi banyak banget ya. Webinar itu sehari mungkin bisa 5 sampai 10 info webinar gitu ke HP. Jadi tapi kadang-kadang bermanfaat sekali ya terutama baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Dan saya selalu pengen belajar tuh dari misalkan China karena mereka kan belajar lebih awal daripada kita gitu. Jadi harusnya insight-nya lebih banyak gitu kan. Misalkan soal konsep ada namanya early intubation ya. Jadi awalnya itu kalau pasien udah mulai wah jelek nih gitu dari awal-awal langsung diintubasi gitu kan. Nah, tapi ternyata kemudian ke sini ternyata mulai ditinggalkan, ternyata juga outcome-nya nggak sebagus yang diharapkan gitu kan. Dan kayak gitu-gitu jadi kita belajar dan ingat sampai sekarang kan obatnya nggak ada nih ya, obatnya belum ada gitu kan dan
semuanya masih coba-coba gitu. Tapi memang sebetulnya dari berbagai trial kan hanya ada 2 yang kira-kira punya efektivitas, satu remdesivir dan itu di Indonesia tidak ada. Yang kedua Jarum Sakti. dexamethasone. Oh, bukan ya? Yang kedua dexamethasone berdasarkan recovery trial ya di UK gitu. Jadi prinsipnya kami di lapangan klinisi itu sebisa mungkin mengadopsi temuan-temuan yang baru gitu kan. Jadi misalkan waktu saya tahu hidroksi kloroquine itu Ternyata tidak efektif pada beberapa trial termasuk recovery trial, saya langsung stop ya. Saya tidak menunggu panduan terbaru dulu di Kemenkes. Indonesia. Ya, karena kan pasti berproses itu agak lama gitu kan. Jadi prinsipnya yang penting kita ini semua karena semuanya penyakit baru cepat sekali, yang penting kita punya pegangan dan pegangannya mesti kuat gitu kan. Jadi memang harus update, kalau enggak ya ketinggalan tuh yang hal-hal seperti itu gitu. Jadi secara di praktisi ya transfer knowledge berjalan sangat jalan ya, karena emang dibutuhin, emang urgently. Berjalan. Tapi untuk sistem menunjang nggak sih? Misalnya untuk transfer knowledge itu, misalnya peraturan-peraturan untuk menunjang itu ya, kan ini kan harus didata ya Mas Dirga, harus ada pendataan yang di Indonesia, profiling pasiennya kayak apa, diobatin ini kayak apa. Di Indonesia jalan nggak sih? Ikut recovery kan? Ya, ikut clinical trial nggak sih? Solidarity trial kita ada, solidarity trial di Wisma Atlet itu ada ya. Memang ada kok ya, trial-trial itu jalan. Hanya memang juga hasilnya belum dipublish ya, baru beberapa, dan banyak juga masih ongoing ya. Ada trial tentang obat-obatan, trial tentang terapi plasma itu juga ada semua gitu kan. Dan ya tadi saya merasakan sharing sama teman-teman yang di lapangan itu bermanfaat sekali kok. Misalkan gimana pengalaman lo pakai obat A, pakai obat B. Iya. Belum lagi macam-macam, ada obat dari China, obat apa tradisional gitu kan. Kadang-kadang ya sebenarnya kita nggak boleh anti herbal, anti apa enggak, tapi kita semua harus ada evidence-nya ya. Ada kok obat dari China yang ada evidence-nya itu juga ada, dan ada tempatnya dipakai, dan bahkan juga trialnya sedang ada di Indonesia gitu kan. Jadi ya selama ada kita pakai gitu kan. Tapi yang sudah jelas tidak ada buktinya ya jangan dipakai lagi gitu. Harusnya seperti itu gitu kan. Kalau vaksin gimana dok trialnya? Dokter-dokter pada involve juga atau? Andaikan saya tinggal di Bandung, Mbak Muti, saya orang pertama tuh yang daftar jadi sukarelawan. Itu kan salah satu syaratnya kan tinggal di Bandung Raya gitu kan. Tapi karena saya nggak bisa, dan ya saya berharap betul nanti hasilnya sesuai efektif dan aman gitu kan. Tapi ya ini sekarang kan kelihatannya juga pemerintah mungkin terlalu bersemangat menyatakan kita akan punya terlalu bersemangat. Ya. Nah, tapi tugasnya kita ini ya, para peneliti, para ahli itu mengingatkan dengan kehati-hatian bahwa kita masih nunggu data loh, uji klinis fase 3, dan tidak ada jaminan hasilnya nanti efektif dan aman gitu kan. Jadi jangan buru-buru dulu gitu, pelan-pelan, takutnya nanti udah berharap tapi kecewa gitu kan. Dan vaksin itu bukan senjata pamungkas pada kondisi sekarang gitu, karena bukan berarti nanti kalau vaksinnya betul ada terus langsung seketika hilang gitu kan, kita udah bisa buka masker enggak ya, dan butuh waktu juga untuk memproduksi, butuh waktu untuk menyuntikkan berapa puluh juta distribusi. Jadi itu mesti dari sekarang mesti diingatkan bahwa ini sampai sekarang kita belum ada vaksin, kita baru punya kandidat vaksin gitu ya. Gitu. Jadi di sini kan ada gap ya. Saya nyambung tadi ya. Gap adalah mungkin pemerintah yang terlalu bersemangat itu ada gap informasi juga sih. Ya ini menurut saya pribadi ya. Jadi mungkin mereka yang para menteri atau para presiden, Pak Presiden atau pejabat yang lain tuh yang seolah-olah mengumumkan, vaksin udah produksi nanti Januari disebarkan gitu. Itu tuh informasinya nggak nyampe mungkin ya. Dia mungkin nggak paham ya. 1, 2, masyarakat itu persebaran informasi di masyarakat itu juga adalah permasalahan sendiri kan ya Mas Dirga. Kalau di surveinya Lapor Covid kan
emang sebagian percaya sama dokter sama ahli, tapi sebagian juga percaya sama pemuka agama Semua sama ke agama ya sama pejabat influencer itu kan yang jabat. Di Surabaya di Jakarta kan gitu kan. Yang Ya. kedua itu adalah pejabat dan pemuka agama yang dipercaya. Baru yang lain-lain sampai akhirnya ada Influencer. influencer segala macam. Hmm. Apa ya itu pola-pola penyebaran informasi itu Informasi. yang menurut saya juga jadi challenge sendiri ya di Indonesia Hmm. lah. Hmm. Kita kan sebagai di Pandemic Talks mungkin kita bukan ahli ya Mas Firsa sama Muti. Jadi lah ini di Mas Dirga kan ahli ya. Ya maksudnya Ah, pakaran ya. praktisi kan udah tau lah ilmunya emang di vaksinologi Mas Hmm. Dirga apa namanya master di vaksin segala macam. Dan penyakit dalam kan emang ahlinya kok istilahnya paling ngerti lah. Hmm. Saya kan beda saraf, saya nggak terlalu paham tuh COVID Hmm. itu gimana gitu. Hmm. Eh, Mas Dirga ngerasa nggak dari teman-teman pihak ilmuwan ini Hmm. punya masih punya apa namanya masih punya PR nggak sih untuk mengkomunikasikan ini ke baik Oh, ya. pemerintah atau horizontal ke masyarakat atau ke keluarga itu Ya. tuh kita masih kurang nggak sih yang dilakuin sama kita? Ya. Apa kita udah cukup udah ini menurut Mas Dirga sebagai pakar gimana? Saya dulu waktu kuliah di kedokteran, saya ingat betul ya bahwa berkali-kali tuh para dosen mengingatkan bahwa dokter itu tugasnya bukan hanya sebagai caregiver ya. Di situ ada communicator, ada educator ya. Jadi tentu tanggung jawab ini mesti kita ambil apalagi di masa-masa sekarang ini gitu kan. Hmm. Saya bilang dokter main TikTok sih boleh-boleh aja, joget-joget itu nggak apa-apa. Tetapi ada ruang-ruang edukasi yang mesti kita isi. Apalagi di zaman Nah, sekarang kita menghadapi pandemi sekaligus infodemik ya. Jadi kita mesti kalau nggak kita yang turun gunung gitu, siapa lagi? Terutama yang memang yang paham gitu kan. Karena juga banyak juga yang asal nyablak ya. Jadi informasinya salah gitu. Mohon maaf. Nah itu iya iya. mesti hati-hati gitu kan. Jadi Hmm. teman-teman yang ngerti justru harus inilah saatnya untuk turun tangan ya. Terus kemudian juga saya itu mulai bulan Januari ternyata saya udah nge-tweet, saya bukan aktifnya di Twitter terutama Yes, ya. yes. Saya mulai bulan Hmm. Januari saya udah nge-tweet tentang coronavirus. Waktu itu masih di China gitu kan, tapi saya waktu itu komunikasi sama teman-teman yang vaksinolog yang lain kan bahwa wah ini bisa bahaya nih gitu kan. Dan ternyata betul sekarang kita pandemi seperti ini gitu ya. Dan ya tadi saya bilang bahwa inilah saatnya kita ini turun gunung nih, mau dokter, ilmuwan, peneliti, semua teman-teman termasuk di Pandemic Talk semua ini kan. Oh ya, saya ini lupa bilang, saya penggemar berat Pandemic Talks ya karena tadi saya bilang connecting the dots ya. Jadi angka-angka data itu berserakan di mana-mana, tapi teman-teman Mas Kamil, Mbak Muti, Mas Firza itu bisa menyatukan jadi satu, kemudian menjadi ada temuan, ada Ada kesimpulan gitu yang cerita kalau dari ada Mas cerita, Pandemic. yes, Ya. ada cerita. Dan padahal itu angka-angka itu resmi semua. Kan saya lihat di tiap postingan selalu ada sumbernya dari mana gitu kan. Bukan Ya. angka-angka gaib gitu yang muncul sendiri gitu kan. Tapi bisa menjadikan itu sebuah cerita gitu dan dari situ kami dapat insight kan, oh ternyata begini itu terus kalau Hmm. bukan orang hebat, bukan orang pintar nggak mungkin gitu bisa bikin seperti itu Terima gitu ya. kasih. Jadi Ini nggak iya. kelihatan di kamera tapi malu-malu semua nih sebenarnya. Gitu. Saya terus terang sering nyontek kok ya. Jadi saya kebetulan sering diundang teman-teman media TV atau apa. Kadang-kadang kalau, aduh nggak sempet deh baca data Kemenkes apa, udah nyontek aja di Pandemic Talks di slide-slide-nya ya. Wah, terima Ya, kasih. juga sebenarnya senang banget ada inisiatif seperti ini ya. Sekarang ada Pandemic Talks, ada Kawal COVID, ada Lapor COVID Hmm. ya. Terus teman-teman ada Dokter Adam Prabata, misalkan di Instagram yang ini juga ya. Hmm. Pokoknya kita isi semua lah, Facebook, Twitter, Instagram, semua kita mesti isi gitu ya. Jadi untuk melawan tadi hoax. Sebenarnya jadi ruang untuk kita-kita yang lebih paham ya misalnya di dalam hal ini orang biomedis atau orang nakes atau dokter misalnya yang lebih tahu ini punya ruang yang sangat lebar ya buat Betul. ngisi info, Ya. ngisi ini Jangan ya. cuma Jadi, diem aja ya. Kalau saya boleh Iya. orang awam ya bicara itu ya. dia. Tanggung, Iya gitu. tanggung jawabnya tuh harus di apa?
harus dijalankan. Betul. Ya, Dan sekarang Dan udah pada muncul sih sebenarnya. mulai ya. Udah mulai ya sebulan terakhir gini kayak pandemic talks yang lain tuh udah mulai loh. Aku rada-rada kadang-kadang Iya. Dan jalan-jalan. dirgarambe yang lainnya juga mulai bermunculan nanti. Nah, nggak apa-apa, Pak. misalkan ada Memang. 1000 dirgarambe kan bisa ini, Bisa upgrade kok. kemampuan. Asik. Ya. Terus saya itu waktu awal-awal pandemi ya, bahkan Eh. sebelum WHO menyatakan pandemi, saya udah bilang, itu kan ada kecenderungan beberapa tahun terakhir ini, ada kecenderungan di berbagai negara, termasuk Indonesia, masyarakat itu tidak percaya dengan informasi dari institusi resmi, dari pemerintah. Gitu. Ada itu, ada ketidakpercayaan. Jadi mereka mencari sumber informasi alternatif. Dari kita ini, nah kita mesti ngisi gitu, jangan yang ngisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, yang orang-orang nggak jelas gitu. Jadi kita mesti ngisi gitu kan, dan tapi tetap kita juga, kalau saya berprinsip semua yang saya sampaikan mesti berdasarkan data dan keilmuan. Jadi saat kita mengkritisi kebijakan pemerintah nggak bisa pakai like and dislike gitu ya. Jadi betul-betul berbasis data keilmuan, jadi bisa diterima dan dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi walaupun kadang-kadang suka kesel, tapi simpen dalam hati gitu kan. Tapi begitu ada angkanya, ada datanya, itu yang digunakan untuk bisa, kritik itu bisa untuk bisa ditampilkan. Jadi juga itu juga upaya menjaga kredibilitas ya, atau objektivitas. Jadi kita kalau mengkritik atau apa juga dasarnya jelas itu. Jadi bukan asal wah emang lu nggak suka jadi semuanya salah gitu. Meminum istilahnya kadang-kadang kayak kemarin kayak waktu Kementerian Kesehatan akhirnya memberikan statement itu ini bantuan setiap bulan kepada PPDS 12,5 juta per bulan selama 6 bulan. Ya, itu sangat, kita mesti apresiasi dong gitu ya, walaupun agak terlambat di belakangan, tapi itu hal yang harus kita apresiasi ya. Tidak semua yang dikerjakan pemerintah juga salah gitu ya, walaupun memang banyak yang keliru, tapi yang baik kita harus hargai gitu. Kalau saya begitu gitu. Itu prinsip saya. Oke. Terus Dok, aku nanya, Dok ada dua nih, minta pendapat dari dokter nih Nomor satu, selain menyembuhkan di pasien COVID, dokter kan juga pasti tanda kutip sering bertemu kematian COVID juga ya. Ya, nah menurut dokter ini gimana dokter Dirga berpendapat bahwa ada statement di awam ya bahwa sudahlah COVID itu juga nanti sembuh sendiri kok gitu loh. Nah, bagi teman-teman dokter sama nakes yang berperang di garda terakhir ini, statement itu terlihat apa gitu menurut dokter? Ya. Apakah memang bisa sembuh sendiri? Apakah kalau kita bahagia lalu imun kita kuat langsung kebal? Nah, terus saya ingin pandangannya nunjukin ke teman-teman pendengar bahwa peran penyembuhan itu penting nggak sih dok gitu? Atau enggak? Ya udah ntar sembuh sendiri kok gitu. Menurut dokter gimana? Ya, sebetulnya memang kan tadi saya bilang 80% COVID itu ringan ya. Ringan ya. Tapi yang 20% sedang berat. Tapi kita tuh tidak pernah tahu sampai sekarang bahwa kita tuh masuk yang 80 apa yang 20 gitu ya. Iya. Jadi sampai nanti ketemu obat yang efektif, kita nggak bisa tuh bilang, wah ini COVID sembuh sendiri, wah nggak apa-apa kena COVID. Atau ada bahagia. Di Twitter bilang pada akhirnya semua akan COVID pada waktunya. Saya nggak setuju tuh ya, itu fatalisme gitu, nggak boleh, kita mesti cegah ya. Terus yang kedua tadi soal bahagia nih, ini saya juga gemes banget pengen komentarin ini udah lama ya. Jadi komentarin tumpahkan Mas. Terus, jadi ini nanti kita buat quote-nya ya. Ini rahasa bahagia yang diglorifikasi menurut saya. Jadi sistem imunitas, jadi sistem imunitas kekebalan kita itu sesuatu yang sifatnya dinamis dan multifaktorial gitu ya. Jadi hari ini kita kuat, hari ini kita fit, kita sehat. Nanti malam kita begadang misalkan, besok kita ngedrop gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang menjamin seseorang itu setiap hari bisa fit terus, bisa bagus terus sistem kekebalannya. Dan tadi banyak sekali faktornya ya, makanan, istirahat, rokok segala macam. Nah, sekarang bukan sekarang sih, sudah sejak awal seolah-olah ada pemahaman kalau kita bahagia
sistem imunitas akan terboosting gitu kan. Tidak seperti itu ya, tidak sesimpel itu gitu. Bahwa saya bahkan sampai cari ininya loh, sampai cari papernya ya. Ada nggak sih yang menunjukkan bahwa rasa bahagia itu Signifikan itu. bisa Ya. signifikan? Saya nggak ketemu sampai sekarang ya. Bahwa iya orang yang tertekan ya, orang yang pikirannya terbebani mungkin lebih rentan segala macam. Tapi bukan berarti kalau saya hari ini bahagia terus bahagia Kebal. banget ya, pergi nonton bioskop terus Terus bahagia kebal. gitu. Terus kebal gitu, enggak sama sekali. Pulang kebal. Itu Terus salah ya, itu salah. Ya kan itu Pak Diki Budiman bilang virus nggak milih-milih ya, mau dia bahagia, mau dia sedih, Iya. semuanya bisa terinfeksi ya. Jadi tolong teman-teman di rumah nggak benar kalau kita bahagia, atau ada perkataan hati yang tenang adalah obat ya, kalau nggak salah kayak gitu ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Itu memahami kalimat seperti itu ada konteksnya gitu. Bukan berarti kalau senang terus kebal gitu ya, enggak, itu salah. Mas Firsa tadi pertanyaan lagi ada. Yang kedua, katanya tadi ada 2 pertanyaan. Oh, ada 2 ya? Ya udah aku aja. Satu aja dulu ya. Gini, aku mau nyambungin nih Mas. Apa namanya? Ini dibalik ya. Kita kan kadang-kadang menyampaikan informasi sesuai data yang ada gitu kan. Ya walaupun kita packagingnya tuh kita bikin, misalnya Pandemic Talks packagingnya ini kita bikin bahwa semua orang bisa paham gitu, seawam apapun gitu. Kita usaha biar mereka bisa tahu gitu ceritanya. Tapi kan nggak semuanya ya baik ya, nggak semuanya baik dalam arti ini persepsinya juga beda-beda banget. Nah, positif. Jadi kita ada resistensi. Itu kita udah sering sih, udah sampai udah ini bahwa kita dibilang jangan ini dong, jangan menyebarkan ketakutan, menyebarkan ketakutan dong. Nanti memperlemah imun nanti ya. menurunkan imun gitu. Misalnya kita rada sarkas gitu di feed kita gitu, ada konten yang rada sarkas, itu kan biar kita emphasis the message gitu. Tapi yang ditangkap, kamu kok kasar sih sama ini Indonesia, Bu, ini dong gitu. Ada yang DM gitu, kita dapat resistensi banyak sih. Mas gimana pengalaman, Mas Dirga? Sama. Saya kalau teman-teman baca tweet-tweet saya kan di Twitter itu memang sejak awal ya, karena saya klinisi gitu, saya merawat pasien, yang saya sampaikan itu yang sehari-hari saya temukan itu kan. Not sugarcoat ya istilahnya. Ya, misalkan saya menyampaikan hasil otopsi pada sekian puluh atau sekian ratus pasien COVID gitu. Nanti pas tanggapannya, oh ini dokter macam apa nih menyebarkan tadi ketakutan gitu kan, menyebar kepanikan. Itu buat saya ya udah biasa aja gitu kan. Toh yang saya sampaikan semua juga ada dasarnya gitu kan, dan kita mesti ngimbangi kan, soalnya kan kayaknya juga ada yang menyebarkan kebahagiaan terus. Jadi kita mesti mengimbangi dengan menyebarkan bukan ketakutan ya, tetapi kewaspadaan. Kewaspadaan ya, karena yang kita butuhkan kan kewaspadaan, bukan kekhawatiran berlebihan, bukan juga pengabaian gitu kan. Jadi ya udah sampaikan aja selama itu ada datanya gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan semua pada akhirnya balik lagi ke strategi komunikasi kan. Jadi cara kita ini kan sebenarnya kita bicara tentang risk communication sama community engagement sebetulnya pada masa-masa seperti ini. Ini kelihatannya ngomongnya canggih banget sebenarnya. Ini salah satu dulu waktu kuliah saya tuh banyak yang mengira saya tuh vaccine maker gitu. Bukan ya. Jadi memang saya di lab, tetapi waktu saya sekolah di Italia, saya tuh belajar 12 modul, mulai dari soal epidemiologi, soal komunikasi. Karena kalau ngomong soal vaksin itu komunikasi risikonya mesti mantap banget, karena berbagai persepsi segala macam ya. Kemudian bagaimana me-launching vaksin yang baru, bagaimana kalau ada efek samping, KIPI gitu ya. Bahkan dulu saya waktu ujian tuh ada doorstopnya gitu, pakai wartawan beneran gitu kan. Jadi bener-bener bahkan soal ekonomi, soal pricing semua belajar gitu. Jadi ada satu modul tentang clinical trial, nah yang sekarang ilmunya kepake banget di zaman-zaman sekarang seperti ini itu. Jadi balik ke pertanyaan teman-teman bahwa ini strategi komunikasi ya. Jadi bahwa ada yang soft, ada yang hard, ada yang tengah-tengah, itu nggak apa-apa ya. Itu semuanya sesuai stylenya masing-masing. Tapi yang penting kan
tujuan niat kita semuanya sebenarnya kan baik gitu kan, mengingatkan masyarakat supaya waspada. Kalau ada yang nggak suka atau apa ya itu biasa aja ya. Udah biasa ya. Udah. Udah Ini malah biasa. latihan buat kita sih ya. Iya nggak sih Ah, Mas Firsa sama kita awal-awal rada-rada reaktif nggak sih? Iya nggak Mas Firsa, Muti? Rada-rada Reaktif dipikirin nggak awal-awalnya. sih? Iya. Tapi Iya, lama-lama kayak, kadang-kadang baper kalau ada satu komen yang gimana gitu. Terus tiba-tiba pas mau Iya, tidur, aduh, kenapa ngomongnya gitu ya? Maksudnya apa ya? iya iya iya, kadang Kata kita ini maksudnya kebawa. apa iya. ya? Gitu. Tapi lama tambah kesini kayaknya lebih Alah, santai sih ya. iya iya. Seru-seru sih itu soal sisi itu. Terus si ini ada udah sejam, udah mau sejam ya kayaknya ya, udah Udah, sejam iya, lebih ya. kayak Ada baru udah gitu 10 kayak baru 10 menit ya. asik. tambah 1 jam lagi kalau gitu ya Mas ya. Iya iya iya. Ada gimana? Ada yang mau dituin lagi nggak Firsa sama Muti? Aku ada pertanyaan terakhir sih, tapi tergantung Mas Kabel atau Tiara Mas Firza aja. ada pertanyaan. Oh, gitu. Aku tuh pas ngepoin Mas Dirga itu aku Waduh. stumble upon artikel Al Jazeera. Jadi Mas Dirga ini masuk ke artikel Al Jazeera ya kalau nggak salah ya Mas ya. Asik. Bulan Februari. Bulan Februari di saat WHO belum declare pandemi dan Indonesia itu juga ngomongnya belum ada case lah di sini gitu. Aku sih di situ jujur saat itu adalah merasanya bahwa nggak mungkin lah ya gitu. Tapi sepertinya menurut banyak orang awam nggak punya feeling kayak gitu loh Mas. Ini kan berarti ada instingnya Mas Dirga dong yang bergerak bahwa ini kayaknya bakal jadi something serious dan this is going to be something big dan kita juga bakal kena impact-nya gitu. Melihat awal mulanya lumayan clear gitu, Mas Dirga kebayang juga nggak sih nanti endingnya nih gimana gitu. Soalnya kan kita juga sudah tahu nih ada gap sama awam bahwa kurang realistis kalau kita bersandar sekali sama vaksin gitu. Banyak orang yang masih ngerasanya bahwa Vaksin vaksin beres. ada, semua dapat beres Gampang. gitu. Ini aku ngebandinginnya juga aku kayaknya orang ngebayangin bahwa mungkin nanti vaksinnya satu aja gitu, mereknya satu, semua orang dapat, bisa buat anak kecil, bisa buat orang manula, bisa buat orang yang sakit autoimun dan lain-lain. Tapi itu kan menurut orang lain ya berpikirnya seperti itu. Kalau buat Mas Dirga sendiri, kebayang nggak sih nanti akhirnya bagaimana atau masih rabun atau masih sangat foggy gitu? Bisa Oke. ini insight-nya Cenayang. gimana? Nggak cenayang. 1-2 bulan ini adalah saat-saat yang paling kritikal ya buat pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, terutama di Pulau Jawa untuk mengambil apa tindakan yang mau diambil apa gitu ya. Kalau gini-gini aja dan semua sudah happy dengan seperti ini, yang penting tidak resesi atau segala macam ya sudah, saya mungkin setuju ini kita akan panjang nih pandemi kita. Gitu ya, akan panjang sampai tahun depan. Mungkin negara-negara lain sudah pulih. Hari ini saya baca entah benar apa enggak Malaysia memban Indonesia tiga ya Betul itu, ya. ya itu kayak itu ya. ya nanti pada akhirnya kalau kayak gini ya negara-negara lain juga mungkin Eropa segala macam mungkin nggak akan memban kita juga gitu kan. Itu satu. Terus yang apa namanya, saya merasa ujungnya akan panjang seperti itu. Kemudian bagaimana endingnya? Menurut saya eliminasi COVID ini bisa tercapai pada tingkat lokal nantinya ya. Jadi pemerintah yang serius ya, pemerintah daerah yang serius itu bisa kok mencapai eliminasi lokal. Jadi artinya di beberapa provinsi mungkin masih tinggi ya, terutama yang punya perbatasan nih. Kalau kayak Jawa gini kan susah semuanya jadi satu. Jadi ada satu Pemda yang serius, tapi kalau Pemda tetangganya nggak serius itu percuma, apalagi orang masih bisa keluar masuk gitu. Tapi kalau saya sebut aja contoh misalkan di Bali, Nusa Tenggara ya, yang benar-benar isolated island gitu ya, itu amat sangat bisa mencapai eliminasi lokal sebetulnya. Kalau ada intervensi kebijakan. Yes begitu itu maksudnya gitu ya. Baik, kalau saya ditanya eliminasi seluruhnya di Indonesia, saya nggak bisa jawab. Masih gelap banget itu. Oke, masih kabut ya berarti ya. Masih kabut ya. Tentang ending itu saya mau nambahin masalah nih, masalah di depan, masalah sosial ke depan mungkin ada ini juga sih, Dok. Kaum anti vaksin itu. Kayaknya di Twitter 2 hari ini
udah mulai rame juga tuh. Oh iya tuh. Nah, ada satu artis Anti-vaxxer. inisial TB itu, si Mbak TB, udah mulai meragukan, iya, TB siapa kepo. iya. Saya itu udah biasa dikata-katain di media sosial karena kan mulai aktif di Twitter tuh sejak tahun 2011-an. Jadi udah 9 tahun sebetulnya saya aktif mengedukasi karena awalnya tentang vaksin. Jadi menghadapi teman-teman yang anti vaksin ya atau teman-teman yang masih galau tentang vaksin itu udah ngeletek gitu. Jadi kayak makanya kalau zaman sekarang saya dikata-katain saya udah lumayan kebal gitu kan. Jadi udah biasa. Latihan. Iya, udah latihan ya. Dan tapi dalam konteks yang serius ini bahwa memang ya WHO juga sudah memperkirakan kok, CDC memperkirakan bahwa proporsi anti vaksin ini kan mungkin dari tahun ke tahun makin meningkat gitu. Dan nanti satu vaksinnya aja andaikan semua orang disuntik belum tentu efektif. Ya, apalagi nanti ketambahan lagi teman-teman yang tidak percaya pada vaksin gitu. Jadi untuk mencapai herd immunity kan teorinya kurang lebih 2/3 populasi mesti disuntik tuh kan. Nah, mungkin akan sulit tuh mencapai 2/3 populasi gitu ya. Sebetulnya ada kok cara-cara merespon teman-teman yang seperti ini gitu kan dengan cara melibatkan pemuka agama dengan pemerintah juga ya, komunikasinya juga mesti baik. Makanya lagi-lagi strategi ya. Iya. Communication strategi tadi tuh. Pemuka agamanya malah bilang ini, Dok, vaksinnya halal nggak? Tapi nggak apa, Mas Firza, itu bagian dari ini ya. Realitas di Indonesia bahwa kita negara dengan penduduk muslim terbesar. Jadi saya senang banget waktu dari awal Bio Farma, Kemenkes udah komunikasi dengan MUI soal vaksin yang baru ini. Justru dari awal mesti kita bicarakan. Kita belajar kemarin waktu introduksi vaksin MR ya, measles sama rubella kemarin beberapa tahun terakhir, komunikasi itu kayaknya kurang bagus. Jadi di lapangan resistensinya begitu kuat. Ya, jadi karena tidak disertai dengan fatwa MUI di awal gitu. Harusnya kalau ada vaksin baru di zaman sekarang harusnya langsung disertai dengan fatwa MUI gitu kan. mau dia halal, mau dia mubah ya. Dan saya sekarang udah mulai proses dan yang saya baca sendiri bahwa para kiai-kiai di Komisi Fatwa sudah menyatakan bahwa sertifikasi halal akan disiapkan karena itu prosesnya lama banget, panjang sekali. Tetapi karena ini situasinya pandemi, maka nanti rencananya akan dikeluarkan fatwa mubah ya boleh karena ini situasinya sedang mubah ya. Ya, sedang terpaksa sambil menunggu tadi proses sertifikasi halalnya selesai. Dan itu saya dukung banget. Itu bagian dari komunikasi, bagian dari introduksi vaksin baru untuk masyarakat gitu. Dok, terakhir kali ya. Jadi banyak followers Pandemic Talks yang bertanya kepada kami, tapi karena kami belum ahlinya dan belum mendapat artikel yang tepat, sumber-sumber yang tepat, kami belum membuatnya tentang happy hypoxia, Dok. Nah, bisa dijelaskan secara singkat ini. Itu banyak banget yang nanya jelasin dong gitu. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita sering banget loh bilang gitu, Mas Dirga. Kitanya ke pandemi. Ini dong. Kita tidak tahu. Itu sikap yang bagus loh. Saya juga kalau ditanya saya bilang nggak tahu, saya nggak tahu gitu karena kita nggak mungkin tahu semuanya dong ya. Yang bilang yang kita tekuni gitu. Jadi harusnya begitu, kalau nggak tahu nggak bilang nggak tahu. Sering dimarahin kok gara-gara nggak tahu. Gimana sih? Nah, happy hypoxia. Kalau nggak, jadi dalam keadaan normal, kalau kadar oksigen darah kita itu menurun ya, rendah. Saturasi ya, kita sebutlah angka aja biar gampang, kurang dari 90%. Umumnya tubuh akan merespon, ada kompensasi itu akan sesak ya supaya mencari oksigen tambahan gitu ya. Itu normalnya seperti itu. Nah, jadi orang kalau oksigen darahnya rendah dia pasti akan ngos-ngosan, akan sesak gitu karena dia butuh memasukkan oksigen lebih banyak. Tetapi pada COVID ini ada fenomena happy hypoxia atau silent hypoxia ya.
sebenarnya juga nggak happy sih, sebenarnya silent kali ya. Ya Happy udah. itu Lebih tepat ya. hiperbolanya kali. Oh Itu iya, ini cuma jadi di COVID aja. tapi jadi menarik kan orang jadi gitu kayaknya iya happy. sih, Masa COVID happy. happy gitu. Ini Happy, COVID happy. aja atau yang lainnya? Yang lain ada nggak fenomena ini? Sampai saat ini setahu saya dilaporkan baru di COVID ini, Oh, Kamil ya. wow, Jadi, Oh, nah itu baru tahu. jadi belum diketahui kenapa. Jadi pada COVID kalau saturasi oksigen darahnya turun, itu pasiennya tampak biasa-biasa aja, tenang ya, kayak nggak ada apa-apa, kayak ngerasa apa-apa. Belum tahu kenapa, tapi diduga tadi respon untuk harusnya kalau oksigen di darah turun itu ngasih tahu ke otak tuh, Yes, 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 yes. oksigen lo turun nih, ayo Yes, yes. nafas, ayo apa, ini nggak jalan gitu ya. Nah itu ada yang salah, ada yang bermasalah dengan sistem yang tadi, makanya Sensornya ya. pasiennya biasa-biasa aja. Itu yang disebut sebagai silent atau happy hypoxia. Jeleknya Itu. pada titik tertentu langsung jelek gitu kan, langsung Yes, langsung Apa tiba-tiba mendadak. pingsan gitu, perburukannya Dok? tis gitu kan. Betul, jelek mendadak itu sekali. apa Mil maksudnya? Jelek itu pingsan ya? Jadi ada titik Tiba-tiba, ini oh, loh, bayangin ada tiba-tiba critical pingsan. point kalau threshold Langsung nyampe meninggal situ. maksudnya? Iya, kalau nyampe situ Oh. langsung Ya butuh ICU langsung. lepas aja. Oh. Iya. Oh. Kalau orang yang normal kayak gini loh Mas, apa namanya? Sesak dulu gitu loh. Jadi orang Iya. udah Ada siap-siap, wah ini langkah-langkahnya sesak gitu nih. ya. Betul. Nanti ceritanya gini. Kalau ini biasa aja, tiba-tiba di titik Tiba-tiba point. perburukan drastis Jadi ya. kita nggak bisa nebak gitu istilahnya. Itu Begitu. jeleknya itu. Nah, nyambungin lagi, nyambungin mulu. Oximeter itu, jadi kemarin kita baca, ini baru juga ya. Ada Iya itu lagi rekomendasi dibicarakan juga tuh. Iya. rekomendasi buat publik gitu, buat umum. Itu benar nggak sih Mas Dirga? Atau Iya. ini permainan dari elit Apa global, Mas? Penjual dari atau global? global penjual oximeter. Elit global ini. yang Atau jelas Bill harga- Gates berperan. Oke. Harganya udah naik sekarang ya, harganya di pasaran sudah naik. Itu juga ya efek seperti inilah. Jadi kalau menurut saya begini, jadi kita punya pulse oximetry itu, baik itu berupa yang ditempelkan di jari atau sekarang smartwatch juga dilengkapi dengan itu kan ya. Jadi tadi teman-teman beli jam aja deh supaya alat yang itu nggak mahal gitu kan, beli jam tangan. Jadi Soalnya di setting rumah sakit butuh yang ini kan? Yes, iya di rumah sakit itu pakai itu ya. Jadi sebetulnya alat itu bisa untuk menunjukkan status kesehatan secara umum di luar konteks COVID gitu kan. Jadi kalau punya sih oke-oke aja nggak masalah karena biasa jadi ada heart rate juga gitu kan. Jadi bisa ketahuan. Tetapi apakah di masa pandemi semua orang mesti punya? Menurut saya tidak ya. Menurut saya tidak perlu. Tidak. Nah, kapan punya, terutama yang sudah jelas confirm ya, sudah jelas confirm COVID-19 atau paling enggak inilah yang suspek misalkan udah di swab gitu kan nunggu hasil, punya itu mungkin oke untuk mendeteksi. Tapi Atau kalau yang isolasi orangnya mandiri ya, yang isolasi mandiri ya pokoknya. Tapi kalau yang sehat aja dan apa namanya, apalagi tidak ada keluhan sama sekali, nggak usah deh. Nanti alatnya makin mahal, makin langka. itu dan yang juga terjadi ya. Itu ya, dan itu kan juga belum menjadi kesepakatan di keseragaman di seluruh dunia gitu kan. Tapi Belum ya. bahwa ada fenomena happy hypoxia yang mesti kita waspadai, tapi juga jangan lantas semua orang mesti punya oximetry. Menurut saya sih nggak perlu seperti itu. Tapi hal ini bisa aja berubah ya nanti, mungkin nggak butuh. Betul. Ini sangat dinamis ya. Bisa, masih banyak bukti. Jadi pengen punya smartwatch tapi kayaknya itu. Silakan kalau mau borong smartwatch silakan ya. Oke, kira-kira gitu. Aku mau ada lagi. Satu lagi sih. Mas dulu ngambil vaksin ini nyangka nggak sih bakal kepake segininya di umur Mas segini? Sebetulnya nggak nyangka ya, nggak bakal nyangka ada pandemi seperti ini gitu kan. Konon 100 tahun sekali ya. Jadi ya sekarang tapi ya bersyukur bahwa banyak sekali ilmu yang kepake gitu kan. Dan tadi menyambung pertanyaannya Mbak Muti tadi, kok bisa bulan Februari saya ngomong gitu di Al Jazeera, karena selain punya background keilmuannya, saya aktif kok sampai sekarang komunikasi sama teman-teman di luar negeri gitu kan. Gimana nih di China, gimana di ini gimana. Jadi waktu itu kita bilang, wah ini bisa berat nih gitu kan. Dan sekarang terbukti gitu seperti itu. Oh ya, jadi Mas Dirga bukan bagian dari elit global kan ya? Oh, ini emang berdasarkan nggak bercanda. Oke, waduh berisi ya.
Wah, terima kasih banget. Ya. Aku satu lagi boleh ya? Ini Tadi kayaknya harus ada sesi 2, sesi 3-nya kalau Mas tadi ini Dirga kan hanya nggak dua sibuk, gitu. yang satu baru ingat. Jadi sekarang Dok, kondisi di rumah sakit untuk layanan ke pasien non COVID gimana Dok itu kalau tuh. di Jakarta? Ini penting banget nih ya. Ini penting Konon banget. katanya udah mau tolak-tolak juga ya, konon ya. Iya. Nah, jadi inilah efek domino yang dikhawatirkan dari awal kan. Jadi pasien-pasien yang non COVID ya, pasien cuci darah, pasien diabetes, pasien jantung kan satu khawatir ke rumah sakit waktu itu. Jadi saya sering pasien kedatang 3 bulan nggak minum obat, bayangin. 3 bulan nggak minum obat. Kalau yang punya uang mungkin bisa beli obatnya sendiri gitu kan, 1-2 bulan. Tapi kan ada juga yang BPJS kan harus per bulan datang. Ya, teman-teman yang peserta BPJS yang penerima bantuan iuran PBI itu kan secara ekonomi memang di bawah. Jadi aduh, untuk makan aja mungkin sulit, apalagi untuk beli obat-obat 1 bulan seperti itu. Jadi banyak banget yang pas datang 2-3 bulan nggak kontrol, gula darahnya berantakan, naik semua gitu kan. Terus tadi betul, bed rumah sakit kan sebagian atau setengahnya mungkin kepake buat pasien-pasien COVID. Jadi pasien non-COVID aja, misalkan ada satu rumah sakit rujukan di Jakarta misalkan yang awalnya dalam keadaan normal dia melayani pasien-pasien gangguan pernapasan dan pasien-pasien umum. Tapi sekarang khusus buat COVID, jadi pasien-pasien yang non-COVID udah nggak bisa ke rumah sakit tersebut, dialihkan ke rumah sakit yang lain. Gitu. Dan ini kan juga ya akan menjadi masalah tersendiri buat sistem kesehatan kita gitu kan. Jadi banyak pasien-pasien yang hari ini tadi saya punya pasien diabetes, kemudian dia ada tumor pankreas kebetulan, dan kita mesti refer untuk HCU ya karena penurunan kesadaran gitu. Dan nggak ada tempat gitu ya. Jadi sementara dirawat di kamar biasa sampai dapat tempat gitu. Jadi kalau kita ngomongin COVID, kita nggak boleh ngomongin COVID-nya atok gitu. Kita harus mikir tadi penyakit-penyakit yang ini orang masyarakat ini sering tidak sampai ke situ gitu pemahamannya gitu. Domino efeknya kita ketutup ya. Ya saya juga concern di soal kanker kan. Ini teman-teman kanker, wow, banyak yang menunda, banyak yang ketunda operasinya, banyak yang, jadi efeknya sangat-sangat ini, kemonya, radiasinya, kacau semua. Padahal dengan tanpa COVID pun mereka udah antri, iya, tambahin COVID, wow lagi gitu. Padahal kan misalnya tumor itu kan nggak tumbuh aja gitu, cuek kan, mau di kemo kapan dia nggak urusan kan. Tumor itu kan tumbuh aja. Doubling time-nya terus jalan iya, misalnya. Ya. Semoga apa ya? Jadi bingung. Ya, terima kasih. Tarik nafas panjang-panjang. Ya. Iya. Iya betul. Sekarang sering banget ya kayak gitu ya. Jadi terus terang ya, kadang-kadang juga namanya dokter manusia, kadang-kadang ada gejala psikosomatik ya. Jadi misalkan, aduh itu tadi pasien di poli COVID nggak ya? Terus pulang kok tiba-tiba tenggorokan gue kayak ada yang ganjel gitu kan? Atau kayak malam-malam kok agak meriang, cek suhu berkali-kali, oh enggak kok gitu ya. Namanya manusia. Punya kekhawatiran seperti itu gitu kan. Dan sayangnya ini kan kita nggak tahu ini sampai kapan itu kan. Jadi ya sudah ya, berupaya berdoa semoga terlindungi ya, kita semua sehat-sehat gitu. Dan pesan untuk teman-teman ya harus aware juga ya, harus sadar kalau kondisinya itu emang belum normal, dan new normalnya tuh ya jangan pakai standar sendiri lah. New normal itu new normal yang sesuai sama standar internasional WHO ya. Iya. Standar epidemiologi ya. Dan moga-moga kita dengan kita konsisten, Mas Dirga di sosmed, kita juga di sosmed, di kehidupan pribadi dan di keluarga terutama ya. Keluarga malah rada menantang juga kan. Ini kita bisa nggak lelah ngantuk ngasih tahu dan macam-macam. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan, Fiersa sama Muti? Mas Dirga ada tambahan? Sudah. Terima kasih. Oke. Saya ngobrol-ngobrol lagi, kita undang ya. Iya, kita undang lagi nggak apa ya? Siap. Ya, ini kan kayaknya masih lama, jadi kita undang. Oke. Semangat Mas Dirga yang besok masih ketemu pasien-pasien. Iya. Selamat istirahat habis ini. Oke, saya berhentiin recordnya ya. Terima kasih semua.